bercerita tentang kisah bebek yang agung. Kali ini Kak Nela ditemani dengan teman Kak Nela. Namanya Tini dan Tono. Hai, aku Tini. Aku seekor bebek yang anggun. Aku memiliki tubuh berwarna kuning. Dan aku memiliki teman. Namanya Tono. Hai, aku Tono. Aku bebek yang baik hati. Hari ini Tono dan Tini akan bercerita tentang kisah bebek yang anggun. Di suatu hari, terlihat ada sarang tersembunyi di antara dedaunan. Pemilik sarang itu ialah seekor bebek yang anggun bernama Tini. Seekor bebek yang anggun bernama siapa, teman-teman? Iya, Tini. Tini merasa tidak ada yang lebih anggun selain dirinya. Pada hari itu, matahari mulai terbit dan memancarkan cahaya di antara dedaunan tempat ia bersarang. Udara yang masih dingin membuatnya malas untuk bangun mencari makan. Tak lama kemudian, datanglah teman bebek bernama Tono untuk mengajak mencari makan. Tini, ucap si Tono. Nih, siapa sih? Oh, Tono. Ada apa, Tono? Ucap si Tini. Tini, ayo kita mencari makan di tepi sungai, ucap si Tono. Namun, Tini menolak. Aku tidak mau, Tono. Ini masih terlalu pagi, ucap si Tini. Tini menolak. Menurutnya, ini masih terlalu pagi untuk mencari makan. Akhirnya, Tono pergi mencari makan sendiri. Saat matahari mulai naik dan udara menjadi hangat, Tini bergegas bersiap-siap untuk mencari makan di tepi sungai. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk mencari makan, ucap si Tini. Akhirnya Tini pergi ke sungai sambil bernyanyi. La 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 la, la 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 la. Wah, sudah sampai sungai. Sesampainya di sungai, Tini menikmati sejuknya air sungai yang mengalir. Setelah itu, Tini berkeliling ke tepi sungai untuk mencari makan. Matanya dengan tajam ia mencari makan. Namun yang ia lihat hanyalah rumputan dan tidak menemukan ikan yang ia inginkan. Akhirnya, dari arah kejauhan, Tini melihat Tono dan menghampirinya. Tono, apakah kau sudah mendapat ikan? Ucap si Tini. Aku belum dapat ikan, Tini, ucap si Tono. Akhirnya, Tini memutuskan untuk beristirahat. Ya udah, Tono, aku mau istirahat dulu. Akhirnya, Tini beristirahat dan menunggu datangnya ikan di tepi sungai sambil meminum air sungai. Wah, segarnya, ucap si Tini. Ia berpikir mungkin saja ikan-ikan akan muncul sebentar lagi. Setelah puas beristirahat, Tini kembali menyusuri tepi sungai. Kali ini ia melihat ikan yang begitu besar berenang di bawah kakinya. Wah, ada ikan. Namun Tini langsung mengangkat sayap dan menutup paruhnya. Ia merasa ngeri melihat ikan yang begitu besar. Ini ikan terlalu besar, ucap si Tini. Bisa-bisa nanti kalau memakannya bisa menyangkut di tenggorokan dan tersedak. Akhirnya Tini menunggu sebentar lagi. Namun tampaknya ini bukan hari keberuntungannya. Sudah hampir tengah hari, ia belum mendapatkan ikan yang ia inginkan. Sehingga perutnya berbunyi lapar. Dari arah kejauhan, Tono datang menghampirinya. Alhamdulillah, kenyang sekali, ucap si Tono bersyukur. Wah, itu ada Tini. Aku akan mengajaknya pulang. Tini, hai Tini, ayo kita
pulang. Ini sudah mau malam. Aku sudah kenyang makan rumputan, ucap si Tono. Namun Tini menolak. Aku masih menunggu ikan, Tono. Kalau kau mau pulang, pulang duluan saja, ucap si Tini. Akhirnya Tono pulang sendirian. Hari sudah semakin malam dan Tini sudah semakin lapar. Lapar sekali, ucap si Tini. Sudah tidak ada lagi ikan yang terlihat di tepi sungai. Bahkan ikan kecil pun sudah tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah rumputan saja. Dengan enggan Tini melahapnya. Nyam 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 nyam. Bagi bebek seanggun dia memakan rumput sungguh tak pantas. Namun bagaimana lagi, ia harus memakannya. Teman-teman, tadi di cerita tadi ada tokoh siapa aja ya? Iya betul, ada Tini dan Tono. Tini dan Tono tadi pergi kemana ya? Iya, mereka pergi ke sungai untuk mencari makan. Namun tadi ada bebek yang bersyukur. Siapa ya? Iya, Tono bersyukur karena ia sudah kenyang dengan melakukan alhamdulillah. Pesan moral dari cerita tadi yaitu kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia berikan. Dan kita tidak boleh merasa angkuh dan menganggap remeh sesuatu yang ada. Untuk cerita hari ini